Suamiku membawa 7 anggota keluarganya berlibur untuk merayakan kehamilan selingkuhannya. Diam-diam, aku mencoret nama seluruh keluarganya dari kartu keluarga, lalu menjual villa mewah kami. Saat mereka kembali, mereka semua menangis histeris. Namaku Dewi Lestari. Tahun ini usiaku 42 tahun. Jika ada yang bertanya padaku, momen mana dalam hidup yang membuatku merasa hati manusia lebih dingin dari baja, tanpa ragu akan kujawab. Sore itu, saat aku berdiri di tengah ruang tamu villa milikku sendiri, melihat setiap perabot diturunkan, setiap kepingan kenangan dikelupas dari dinding, sementara di ponselku, seluruh keluarga suamiku sedang tertawa riang seolah baru saja memenangkan lotre. Hari itu tidak hujan, matahari bahkan bersinar sangat terik, namun hatiku terasa beku. Ruang tamu yang luasnya puluhan meter persegi, tempat yang telah menghabiskan begitu banyak uang dan tenagaku untuk merenovasinya, kini dipenuhi suara-suara kering. Suara lakban yang ditarik, suara kardus-kardus yang diletakkan di lantai keramik, dan suara para kuli angkut yang saling bersahutan menarik lemari kayu jati yang dulu kupilih sendiri dari pengrajinnya. Pada beberapa barang berharga, mereka sudah menempelkan segel dengan rapi. Cepat, tegas, tanpa ada keraguan. Di hadapanku, di atas meja, tergeletak akta jual beli villa yang baru saja ditandatangani kurang dari 10 menit yang lalu. Pembelinya adalah seorang pria parubaya, berpenampilan tenang, mengenakan kemeja biru muda, dan berbicara dengan sangat sopan. Sambil berjabat tangan dengan agen properti, ia menoleh padaku dengan nada formal, "Ibu Dewi, pihak saya akan membereskan semuanya sesuai daftar. Barang-barang mana yang ingin Ibu simpan, katakan saja agar saya bisa meminta mereka untuk berhati-hati." Aku mengangguk. "Ya, Pak. Barang-barang milik saya sudah saya pindahkan lebih dulu. Sisanya, silakan Bapak urus sesuai kesepakatan." Setelah mengucapkan kalimat itu, aku menunduk menatap kartu keluarga, Kakak, yang ada di tanganku. Nama-nama yang begitu ku kenal, satu persatu telah dicoret dengan tinta merah tanpa ampun. Baskara Wijoyo, Ratna, Hartono, Gilang, Lia, dan suami serta anak Lia. Keluarga yang selama bertahun-tahun telah membuatku mengalah, bersabar, mengorbankan uang, tenaga, bahkan harga diri untuk menjaganya, kini hanyalah barisan nama yang terhapus dari rumah ini. Aku menatap setiap goresan tinta merah itu, hatiku tidak sesakit yang kubayangkan. Aneh sekali. Setelah seseorang didorong hingga ke batas kemampuannya, rasa sakit pun sepertinya bisa lelah. Tepat saat itu, ponselku bergetar hebat. Di layar tertera nama Baskara. Suamiku tidak. Lebih tepatnya pria yang secara hukum masih berstatus suamiku saat itu. Dia melakukan panggilan video. Aku menatap layar beberapa detik, lalu menekan tombol terima. Wajah Baskara muncul lebih dulu, sedikit memerah karena alkohol. Di belakangnya adalah pemandangan mewah sebuah resor di tepi pantai Bali. Lampu temaram, gelas-gelas anggur, meja makan panjang, dan seluruh keluarga besarnya yang duduk lengkap sambil tertawa riang. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, mengenakan gaun brokat merah menyala seolah akan pergi ke pesta pernikahan. Lia, iparku, duduk di sebelahnya sambil mengangkat gelas sambil tersenyum lebar. Sementara Gilang, adik iparku, sedang berbisik pada seorang wanita dengan perut yang mulai membuncit. Sekilas saja, aku tahu itu Riana. Baskara tertawa puas, mengarahkan ponselnya berkeliling seolah sengaja pamer padaku. Suaranya terdengar manis, tetapi setiap katanya seperti mengiris telingaku. "Keluarga kita sebentar lagi akan punya penerus, sayang. Rugi sekali kamu tidak ikut." Di belakangnya, ibu mertuaku menyela sambil tersenyum sinis. "Iya, sendirian di rumah pasti membosankan. Tapi ya sudahlah, orang yang tidak tahu diri diajak pun percuma." Seluruh meja pesta tertawa. Suara tawa yang renyah, melengking, dan penuh kemenangan terdengar begitu memekakkan telinga. Aku menatap lurus ke layar, menatap pria yang pernah tidur seranjang denganku, yang pernah menerima uangku untuk membiayai seluruh keluarganya, yang pernah berlutut berjanji akan hidup baik-baik denganku. Dia sedang mengangkat gelas merayakan kehamilan selingkuhannya.
sementara aku berdiri di rumah yang dianggapnya milik bersama, menunggu untuk ditendang keluar. Aku tidak menangis, juga tidak berteriak seperti yang mereka harapkan. Aku hanya bertanya satu kalimat dengan sangat pelan, "Bahagia, Mas?" Baskara menyeringai. Tentu saja, semua orang di sini ikut bahagia. Aku mengangguk. Baguslah. Kalau begitu, nikmati saja selagi bisa. Sebelum dia sempat melanjutkan, aku menatap lurus ke kamera, berbicara perlahan dengan setiap kata yang begitu dingin, hingga aku sendiri merasa aneh. Saat kamu pulang nanti, kamu tidak akan punya rumah lagi untuk disesali. Di seberang sana hening sejenak, lalu seluruh meja kembali tertawa terbahak-bahak. Lia memegangi perutnya sambil tertawa terguncang. Gilang memukul meja. Ibu mertuaku mencibir dengan ekspresi menghina, "Anak ini sudah gila. Cemburu buta sampai tidak waras." Baskara menggelengkan kepala, nadanya antara geli dan meremehkan. "Sudahlah, Dek. Jangan kekanak-kanakan. Aku tidak mau berdebat lagi." Aku menurunkan ponselku, menoleh pada pembeli rumah yang berdiri di samping sofa yang baru saja dilepas bungkusnya, dan berkata dengan tegas, "Pak, tolong bereskan semuanya sebelum mereka pulang. Apapun yang bukan milik saya, keluarkan saja sesuai daftar." Pria itu menatapku beberapa detik, lalu mengangguk. "Baik, Bu, saya mengerti." Aku melangkah keluar ke teras. Dari halaman, aku melihat dua orang pekerja sedang melepas papan nama kuningan yang beberapa tahun lalu dipasang Baskara dengan bangga. Papan nama itu bertuliskan 4 kata, "Keluarga Baskara Wijoyo." Saat papan itu dipasang, ibu mertuaku bahkan tersenyum cerah sambil berkata, "Mulai sekarang, barulah ini benar-benar rumah keturunan keluarga Wijoyo." Saat itu aku hanya diam, karena rumah ini milikku, sertifikatnya atas namaku, uang renovasi, perabotan, taman, semuanya sebagian besar berasal dariku. Tapi aku mengalah, berpikir bahwa beberapa kata di papan nama tidak akan mengubah apapun. Sekarang, melihatnya dilepas, barulah aku sadar. Ada hal-hal yang jika tidak kita rebut kembali, orang akan mengira kita cukup bodoh untuk pasrah seumur hidup. Begitu papan nama itu dilepas, tampaklah bekas dinding yang pucat, kosong dan dingin. Anehnya, hatiku justru terasa ringan. Seolah-olah yang disebut keluarga itu hanyalah lapisan cat palsu yang hari ini akhirnya benar-benar mengelupas. Aku berdiri di sana, di tengah suara orang-orang yang membereskan rumah di belakangku, di tengah sinar matahari sore yang memanjang di halaman, di tengah panggilan tak terjawab yang terus muncul di layar ponselku. Lalu perlahan aku berkata pada diri sendiri, sebuah kalimat yang hingga kini masih kuingat dengan jelas. Mereka sedang mengangkat gelas merayakan seorang anak, tanpa tahu bahwa di saat yang sama, mereka telah kehilangan segalanya. Setelah sore itu, aku berdiri menyaksikan rumahku dibongkar satu persatu. Banyak orang mungkin berpikir aku pasti sangat menderita, menangis histeris, dan menyalahkan takdir. Tapi tidak. Ketika segalanya sudah mencapai titik terendah, seseorang justru bisa menjadi luar biasa tenang. Tenang untuk mengingat kembali, untuk memahami mengapa aku bisa sampai pada titik ini. Namaku Dewi Lestari. Aku seorang pengusaha, bukan yang kaya raya, tapi cukup untuk membiayai hidupku sendiri dengan layak. Villa yang menjadi pusat cerita ini adalah warisan dari orang tuaku. Mereka meninggal terlalu cepat, hanya sempat meninggalkanku sebuah rumah dan satu pesan. "Hiduplah sesukamu, tapi jangan biarkan siapapun menginjak-injakmu." Saat itu aku masih muda, aku hanya berpikir sederhana, jika aku hidup baik-baik, tidak akan ada yang memperlakukanku dengan buruk. Aku bertemu Baskara melalui perjodohan. Dia tidak tampan, juga bukan pria yang menonjol, tapi sangat pandai bicara. Saat itu dia mengatakan hal-hal yang mudah meluluhkan hati wanita manapun. "Aku tidak butuh banyak, Mas. Cukup rumah tangga yang damai, suami istri hidup baik-baik saja sudah cukup. Aku percaya. Aku pikir aku telah menemukan pria yang tahu arti cukup." Di hari pernikahan, ibu mertuaku, Ibu Ratna, menatapku dari atas ke bawah, lalu mengucapkan kalimat yang saat itu tidak kuperhatikan, tapi belakangan baru terasa maknanya. "Di rumah ini orangnya banyak, jadi menantu harus tahu diri." Aku tersenyum dan mengangguk,
mengira itu hanya nasihat biasa. Aku tidak tahu bahwa kata tahu diri di mulutnya berarti harus diam, harus mengalah, dan harus bungkam ketika diperlakukan tidak adil. Keluarga suamiku bukan hanya kami berdua. Ayah mertua, Bapak Hartono, tidak banyak bicara, tapi matanya selalu penuh perhitungan. Adik ipar, Gilang, hanya suka bermain dan tidak punya pekerjaan tetap. Kakak ipar, Lia, pandai bicara tapi selalu iri dan suka membanding-bandingkan. Ditambah suami dan anaknya, rumah itu selalu ramai dan riuh. Sejak awal, aku bukan tipe wanita lemah yang tidak tahu cara melindungi hak-hakku. Semua surat-surat rumah, sertifikat, dan rekening bank, ku pegang sendiri. Aku tidak memberikannya pada siapapun. Aku paham betul satu hal. Asetku adalah tanggung jawabku. Tapi kesalahanku adalah, aku berpikir memegang surat-surat itu saja sudah cukup, sementara dalam bersikap aku bisa sedikit lebih lunak demi kedamaian rumah tangga. Aku secara proaktif menanggung semua biaya keluarga, mulai dari merenovasi rumah agar lebih layak, membeli perabotan baru, hingga membayar uang sekolah anak Lia. Bahkan ketika Gilang kekurangan uang, aku yang memberinya. Bukan karena aku terlalu kaya, tapi karena aku merasa sudah menjadi bagian dari keluarga ini, jadi aku harus ikut bertanggung jawab. Perlahan-lahan, apa yang kulakukan bukan lagi dianggap sebagai bantuan, melainkan kewajiban. Ibu mertuaku pernah berkata di depan beberapa kerabat dengan sangat wajar, rumah ini bisa begini karena punya menantu yang tahu diri. Terdengar seperti pujian, tapi aku tahu dalam benaknya, apa yang kulakukan adalah tugasku. Aku tidak selalu diam. Suatu kali, ketika beliau kembali menyinggung masalah uang di depan orang banyak, aku berkata terus terang, saya membantu karena rasa sayang, Bu, bukan karena kewajiban. Seluruh meja makan hening sejenak. Tapi setelah itu, Lia tertawa sinis. Sama saja seperti mengungkit-ungkit kebaikan. Ibu mertuaku memasang wajah masam. Jadi menantu kok perhitungan sekali, nanti hidupnya susah. Baskara saat itu tidak membelaku, dia hanya tertawa canggung, mencoba menenangkanku, tapi sebenarnya memaksaku untuk mundur. Sudahlah, Dek, santai saja. Uang kan ada, kenapa harus dihitung-hitung? Terdengar ringan, tapi maksudnya jelas. Uangku dianggapnya hal sepele. Tapi jika aku menyinggungnya, aku yang jadi picik. Sedikit demi sedikit, aku sadar ada yang tidak beres. Mereka tidak lagi melihatku sebagai anggota keluarga, melainkan seperti dompet bersama. Sebuah dompet yang bisa bicara, tertawa, dan mengeluarkan uang, tapi tidak punya hak untuk menuntut rasa hormat yang setimpal. Tapi saat itu aku masih belum memilih untuk berhenti. Aku masih berpikir, biarlah, aku lebih berpendidikan dari mereka, aku mengalah sedikit, semuanya akan baik-baik saja. Aku masih percaya pada yang namanya ikatan keluarga. Percaya bahwa jika kita berbuat baik, kita akan diperlakukan dengan baik. Sekarang jika kuingat kembali, aku sadar kesalahanku ada di akarnya. Bukan karena aku memberi terlalu banyak, tapi karena aku memberi tanpa menetapkan batasan. Orang tidak menjadi keterlaluan dengan sendirinya. Mereka menjadi keterlaluan karena kita mengizinkannya. Aku bukan orang yang lemah, tidak pernah. Tapi aku salah ketika berpikir bahwa kebaikanku akan membuat orang lain tahu diri. Dan kesalahan itulah yang membawaku ke hari di mana aku harus menghapus seluruh nama keluarga itu dari hidupku dengan tanganku sendiri. Setelah beberapa lama hidup dalam suasana di mana semua orang menganggap uang dan kesabaranku sebagai hal yang wajar, aku mulai menyadari ada yang aneh dengan Baskara. Bukan perubahan drastis yang bisa dilihat semua orang, melainkan penyimpangan-penyimpangan kecil yang berulang hingga seorang wanita sepertiku tidak mungkin tidak menyadarinya. Ponselnya yang tadinya selalu berdering normal, kini selalu dalam mode senyap, layarnya selalu menghadap ke bawah. Panggilan yang diterimanya selalu singkat, diucapkan dengan sangat pelan, dan biasanya dia akan berjalan ke balkon atau bahkan ke gerbang untuk menjawabnya. Suatu malam dia pulang larut, tubuhnya berbau parfum aneh yang bukan milikku dan tidak ada di rumah. Aku bukan tipe wanita yang langsung membuat keributan saat curiga. Aku juga bukan tipe yang akan menangis histeris saat suami pulang malam. Aku hanya mengamati dalam diam.
Mengamati bagaimana selera makannya berubah, bagaimana dia tiba-tiba lebih memperhatikan penampilannya, bagaimana dia bercermin lebih lama, bahkan mulai memakai gel rambut dan parfum seolah takut ada yang menganggapnya ketinggalan zaman. Hal-hal itu mungkin dianggap biasa oleh pria, tapi bagi wanita, itu adalah sinyal yang sangat jelas. Ketika seorang pria yang sudah beristri mulai ingin terlihat baru di mata orang lain, biasanya karena memang sudah ada orang lain itu, aku mulai memperhatikan jadwalnya. Tanpa perlu memeriksa ponselnya atau melakukan hal-hal rendahan lainnya, cukup dengan melihat jam dia pergi dan pulang, serta alasan-alasan yang dia berikan, aku sudah bisa menyusun beberapa kepingan teka-teki. Ada satu lokasi yang berulang kali disebut. Dia bilang bertemu klien, kadang di kafe A, kadang di kantor teman, tapi mobilnya justru beberapa kali terlihat di sekitar sebuah apartemen servis di seberang kota. Aku tahu itu karena kurir langganan tokoku pernah melihat mobilnya di sana dan tanpa sengaja menyebutkannya saat kami mengobrol. Orang lain mungkin tidak peduli, tapi telingaku menangkap setiap kata. Aku tidak mengatakan apapun pada siapapun. Tidak pada suami, tidak pada ibu mertua. Aku menyetir sendiri ke sana pada suatu sore. Langit mendung, tidak ada matahari, angin pun tidak kencang. Tapi hatiku terasa berat seolah ditimpa batu. Aku memarkir mobil di seberang jalan dan menunggu hampir 40 menit. Dan kemudian, aku melihatnya. Baskara keluar dari lobi apartemen, kemeja putih, tangan menenteng sekantong buah, dengan senyum di wajahnya yang sudah lama tidak kulihat saat dia menatapku. Di sampingnya adalah seorang wanita yang beberapa tahun lebih muda dariku, rambut bergelombang, kulit putih, mengenakan gaun ketat. Dia berjalan sangat dekat dengan Baskara, begitu dekat hingga tanpa perlu bersentuhan pun, orang luar akan paham hubungan mereka tidak biasa. Aku membuka pintu mobil, melangkah lurus menyeberang jalan. Tidak gemetar, tidak terburu-buru. Aku berhenti tepat di depan mereka berdua. Begitu melihatku, wajah Baskara menegang, tangannya yang memegang kantong buah berhenti di udara. Sementara wanita itu hanya menatapku sekilas, lalu tersenyum. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersalah. Sikap tenangnya itu membuatku sadar satu hal, dia bukan orang baru dalam hidup Baskara. Aku menatap lurus ke arahnya, bertanya singkat, "Kamu siapa?" Wanita itu memiringkan kepala, senyum tipis tersungging di sudut bibirnya. Orang yang akan menggantikan, Mbak. Jika ini aku beberapa tahun yang lalu, mungkin aku sudah langsung menamparnya. Tapi hari itu, entah kenapa aku begitu tenang hingga terasa dingin. Mungkin karena ketika seseorang dihina secara tiba-tiba, amarah belum sempat meledak, harga diri sudah lebih dulu bangkit. Aku tidak lagi memandang Riana, hanya menoleh ke Baskara. "Mas, kamu mau jujur atau biar saya cari tahu sendiri?" Dia menjilat bibir, matanya bergerak ke sana-sini, jelas gugup tapi masih mencoba membela diri. "Dek, jangan berlebihan. Cuma teman biasa saja." Aku tertawa sinis. Teman biasa tapi keluar dari apartemen servis, bawa buah, dan saling pandang seperti ini? Riana melipat tangan di dada, suaranya manis tapi beracun. "Mbak, kenapa tegang sekali? Zaman sekarang laki-laki punya teman dekat kan wajar." Aku menoleh padanya, menatapnya dari atas ke bawah, lalu berkata perlahan, "Kamu tidak punya kelas untuk bicara wajar denganku." Setelah itu, aku kembali menatap Baskara. Aku bertanya sekali lagi, "Mas, jujur atau saya cari tahu sendiri?" Kali ini dia merendahkan suaranya, tapi nada itu justru membuatku lebih jijik daripada sakit. "Cuma iseng-iseng saja, Dek. Jangan dianggap serius. Cuma iseng-iseng." 4 kata yang ringan tapi cukup untuk meruntuhkan semua yang pernah kucoba pertahankan dalam pernikahan ini. Aku menatap pria di hadapanku, merasa asing sekaligus kotor. Kotor bukan karena dia berselingkuh, tapi karena bahkan saat tertangkap basah, dia masih memilih untuk berbicara, seolah dia tidak bersalah, seolah kesalahannya ada padaku yang menganggap serius. Aku mengangguk sangat pelan. "Oke, aku mengerti." Baskara mungkin mengira aku akan membuat keributan. Melihatku melunak, dia tampak lega. Tapi dia tidak tahu. Bagiku, semakin tenang berarti semakin tidak ada jalan untuk kembali.
Aku menatap lurus ke matanya, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Kalau Mas melewati batas, Mas tidak akan punya apa-apa lagi. Riana tertawa, tawa yang meremehkan. Baskara mengerutkan kening, tampak kesal. Jangan mengancam dengan kalimat-kalimat kosong. Aku tidak berdebat lagi. Aku berbalik dan berjalan lurus ke mobil. Setiap langkahku mantap. Aku tidak menangis. Bukan karena aku tidak sakit, tapi karena sejak saat itu aku tahu, yang perlu kulakukan bukanlah mempertahankan pria kotor untuk kembali, melainkan menjaga kewarasanku agar tidak kehilangan lebih banyak lagi. Sesampainya di rumah, aku langsung naik ke ruang kerja, membuka brankas, dan mengeluarkan semua dokumen rumah, akta jual beli, sertifikat aset pribadi, dokumen rekening bank, polis asuransi, bahkan hal-hal yang kusimpan rapat dan tidak ingin kusentuh. Aku memeriksa semuanya satu persatu, mengecek kepemilikan, tanggal berlaku, tanda tangan, dan klausul. Apa yang menjadi milikku, harus kupastikan tetap menjadi milikku. Aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk suami sahku, diam-diam menyentuh warisan yang ditinggalkan orang tuaku. Tidak hanya itu, aku mulai mengubah hal lain. Sejak hari itu, aku perlahan mengurangi uang belanja untuk keluarga suami. Dana yang tadinya kuberikan secara rutin, mulai kupotong. Keponakanku minta les tambahan, kubilang biar orang tuanya yang urus. Gilang meminjam uang, kukatakan terus terang tidak ada. Barang di rumah rusak, aku tidak lagi langsung berinisiatif membayarnya. Aku ingin melihat, ketika aliran dana dariku melambat, seperti apa wajah asli mereka akan terungkap. Aku tidak diam. Aku hanya sedang mengamati, sejauh mana mereka akan melangkah. Setelah kejadian aku memergoki Baskara bersama Riana, suasana di rumah menjadi sangat aneh, tidak ada lagi kedamaian palsu seperti sebelumnya. Baskara tidak lagi terang-terangan, tapi juga tidak repot-repot menyembunyikannya dengan baik. Ponselnya masih diletakkan terbalik, tapi dia tidak lagi buru-buru menyembunyikannya saat ada pesan masuk. Suatu kali, saat sedang makan, dia masih sempat membalas pesan sambil tersenyum tipis. Ibu mertuaku melihatnya, tapi tidak bertanya, tidak menunjukkan kekesalan, malah pura-pura tidak melihat. Sikap pura-pura tidak tahu itulah yang membuatku sadar, mungkin di rumah ini, yang tahu perselingkuhannya bukan hanya aku. Aku tidak membuat keributan, juga tidak bertanya lagi. Karena bagi pria yang sudah tertangkap basah tapi masih berbohong, bertanya lagi hanya buang-buang waktu. Aku hanya mengamati bagaimana jam tidurnya berubah. Bagaimana ibu mertuaku tiba-tiba jarang menyuruhku, seolah sedang menyimpan tenaga untuk gelombang yang lebih besar. Bahkan Lia pun berbeda. Dia tidak lagi menyindir, tapi beralih ke senyum-senyum aneh, menatapku dengan pandangan campur kasihan dan puas, yang membuatku ingin menamparnya. Dan akhirnya, makan malam itu pun tiba. Malam Jumat, meja makan seperti biasa, penuh dengan seluruh anggota keluarga. Bapak Hartono duduk di ujung meja dengan segelas kecil tuak. Ibu mertuaku di sebelahnya sibuk mengambilkan lauk untuk putranya. Lia makan sambil melihat ponsel. Sesekali tersenyum sendiri seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan aku duduk di seberang Baskara, anehnya sangat tenang, mungkin karena selama beberapa hari terakhir, hatiku sudah siap untuk yang terburuk. Di tengah makan, Baskara meletakkan sumpitnya. Dia berdeham, melihat sekeliling seolah ingin menciptakan suasana serius. Aku tahu ini bukan awal dari percakapan yang baik. Ada sesuatu yang mau Mas sampaikan ke keluarga. Lia langsung mengangkat kepala, matanya berbinar. Ibu mertuaku mengerucutkan bibir, tapi raut antusiasnya tidak bisa disembunyikan. Aku menatap lurus ke arah Baskara. Dia menghindari tatapanku sejenak, lalu berkata, suaranya tidak keras, tapi setiap katanya jelas. Riana hamil. Jika ini terjadi beberapa bulan lalu, mungkin aku akan terpaku. Tapi hari itu, aku hanya perlahan meletakkan sumpitku di meja. Suara porselen beradu dengan kaca terdengar pelan dan dingin. Aku tidak menatap ibu mertuaku, tidak menatap siapapun. Aku hanya menatap suamiku dan bertanya langsung, Mas mau bagaimana? Suasana di meja makan membeku. Pertanyaanku mungkin mengejutkan mereka, karena mereka pasti mengharapkanku membuat keributan, menangis,
atau kehilangan kendali agar mereka punya alasan untuk menyebutku tidak sopan. Tapi aku tidak memberi mereka kesempatan itu. Baskara sedikit terkejut, mungkin tidak menyangka aku akan bertanya setegas itu. Sebelum dia sempat menjawab, ibu mertuaku langsung menyela, begitu cepat seolah dia memang sudah menunggu momen ini. Bagaimana apanya? Ya harus dibawa pulang dong. Beliau mengatakannya dengan santai, seolah sedang membahas rencana membeli panci baru. Matanya menatapku tanpa rasa canggung sedikit pun, bahkan ada nada menantang. Aku menoleh padanya dan bertanya sangat pelan, dibawa pulang kemana? Ibu Ratna mengerutkan kening. Ya ke sini. Memangnya kemana lagi? Dia mengandung cucu keluarga ini, masa mau dibiarkan terlantar di luar? Aku tertawa, tapi tawa yang hambar. Ke sini? Rumah ini atas nama saya. Wajah ibu mertuaku langsung masam. Beliau meletakkan mangkuknya dengan keras. Jangan mentang-mentang rumah ini atas namamu, kamu bisa seenaknya. Selama ini seluruh keluarga tinggal di sini, kamu pikir dengan satu kalimatmu semuanya bisa berubah? Sebelum aku sempat menjawab, Lia menyela seolah takut ketinggalan. Dia menopang dagunya di meja, suaranya melengking, "Nggak bisa jaga suami ya harus terima nasib, jadi perempuan kok sombong sekali." Kalimat itu, jika diucapkan beberapa bulan lalu, pasti akan menyakitiku. Tapi saat itu, aku hanya merasa jijik. Jijik pada tipe wanita yang menjadikan penderitaan wanita lain sebagai kesenangannya. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke arah Lia. Mbak benar separuh. Wanita yang membiarkan dirinya diinjak-injak terus memang salah. Tapi laki-laki yang berkhianat, apa Mbak tidak merasa itu salah? Lia terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. Laki-laki mana sih yang tidak begitu? Aku menoleh ke Baskara. Mas dengar? Di mata keluarga Mas, apa yang Mas lakukan itu wajar. Baskara mulai tidak nyaman. Dia menarik kursinya, suaranya lebih keras. Jangan menyudutkan orang lain Dek, Mas sudah bilang, kalau sudah terjadi ya dicari solusinya. Aku mengangguk. Benar, harus dicari solusinya. Makanya aku tanya, Mas mau bagaimana? Ibu mertuaku melontarkan kalimat setajam pisau. Dia sudah hamil, ya harus dibawa ke sini. Kamu sebagai istri pertama, kalau tahu diri ya mengalah. Aku mendengar kata, mengalah dan nyaris tertawa terbahak-bahak. Bertahun-tahun aku sudah cukup mengalah. Mengalah uang, tenaga, bahkan kedamaianku sendiri demi keluarga ini. Dan sekarang mereka mau aku mengalah harga diri. Aku perlahan berdiri, tidak menendang kursi, tidak memukul meja. Aku hanya berdiri tegak, kedua tangan menopang meja, menatap mereka satu persatu. Suaraku tidak keras, tapi setiap katanya begitu jelas hingga tidak ada yang bisa pura-pura tidak dengar. Saya tidak pernah kehilangan suami. Saya hanya sedang melihat berapa harga dirinya. Seluruh meja makan hening. Ibu mertuaku melotot, Lia tertegun, dan Baskara wajahnya menggelap, antara marah dan serba salah. Dia tahu aku menusuk titik terlemahnya. Seorang pria yang hidup dari uang istri, tinggal di rumah istri, kini membawa selingkuhan yang hamil dan meminta istrinya untuk melegalkannya. Jika aku membuat keributan, dia masih bisa membalikkan cerita. Tapi semakin aku tenang, dia semakin kehilangan pijakan. Dia menggeram, bicara yang sopan. Aku menatap lurus ke matanya. Yang harus sopan itu Mas. Karena mulai sekarang, semua yang Mas katakan, semua yang Mas lakukan, tidak akan ada yang saya biarkan lewat lagi. Bapak Hartono yang sejak tadi diam, akhirnya berdeham pelan seolah ingin meredakan ketegangan. Tapi aku tahu, diamnya bukan berarti netral. Itu adalah sikap seorang oportunis, yang menunggu untuk melihat pihak mana yang lebih menguntungkan. Aku tidak bicara lagi. Aku menarik kursi dan duduk kembali. Meminum air dari gelasku. Makan malam hari itu tidak ada yang bisa menelan makanan lagi. Ibu mertuaku sesekali melirikku, antara marah dan curiga. Lia tidak lagi tersenyum, dan Baskara menunduk, tapi rahangnya yang mengeras menunjukkan dia sedang menahan amarah. Mereka pikir aku akan takut. Mereka pikir dengan membawa-bawa kehamilan itu, aku akan bingung, panik, dan kehilangan arah. Tapi mereka tidak tahu,
Justru dari makan malam itulah, di kepalaku muncul satu hal yang sangat jelas. Aku tidak akan menangis, aku tidak akan memohon, dan aku pasti akan membuat seluruh keluarga ini membayar harga yang sangat mahal. Hanya 2 hari setelah makan malam itu, apa yang kukira masih akan mereka lakukan dengan sedikit hati-hati, ternyata datang lebih cepat dari yang kuduga. Keluarga suamiku tidak hanya tidak merasa malu, mereka justru merasa punya hak untuk melangkah lebih jauh. Mereka seenaknya mengadakan pesta di vilaku untuk merayakan kehadiran cucu. Aku tahu hal itu sejak pagi. Begitu turun dari tangga, aku melihat ruang tamu sudah ramai, meja dan kursi digeser, beberapa kerat minuman ringan dan bir menumpuk di sudut. Di dapur, suara pisau dan talenan beradu tanpa henti. Lia sedang memerintahkan seorang kenalannya menata piring seolah ini rumahnya. Dan ibu mertuaku, Ibu Ratna, mengenakan setelan sutra ungu tua, dengan wajah gembira seperti sedang mempersiapkan acara syukuran. Melihatku turun, beliau hanya melirik sekilas lalu berkata dengan santai, "Sudah bangun? Bagus. Bantu di dapur sana, sebentar lagi tamu datang." Aku berdiri diam di anak tangga terakhir, melihat sekeliling ruang tamu. Gorden yang baru kuganti bulan lalu ditarik miring. Set vas keramik di rak digeser untuk memberi tempat bagi nampan buah. Rumahku, setiap sudutnya yang kurawat dengan teliti, kini mereka gunakan sebagai tempat pesta untuk merayakan kehamilan selingkuhan suamiku. Sungguh menggelikan. Aku menatap lurus ibu mertuaku, bertanya singkat, "Siapa yang mengizinkan ibu mengadakan acara di sini?" Ibu Ratna berbalik. Wajahnya masam. "Kamu bertanya apa? Kalau tidak di sini, memangnya di mana lagi?" Aku melangkah turun, suaraku tetap datar. "Rumah ini atas nama saya, Bu. Kalau mau mengundang orang, setidaknya tanyakan dulu pada pemilik rumah." Mendengar itu, Lia tertawa sinis. "Wah, hebat sekali. Sekarang sudah main pemilik rumah." Aku tidak mempedulikannya, hanya menatap ibu mertuaku yang mulai meninggikan suaranya. Nada suara yang biasa dia gunakan untuk menekanku dengan statusnya, "Kamu ini tidak punya sopan santun. Keluarga sedang bahagia. Kalau tidak mau membantu ya sudah, jangan malah bertanya macam-macam." Aku menarik kursi di meja makan dan duduk perlahan, punggung tegak, tangan di sandaran kursi. Suaraku tidak keras tapi begitu tegas hingga seisi ruangan terdiam. Saya sedang menjalankan tugas sebagai pemilik rumah. Mungkin itu adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun menjadi menantu, aku duduk diam di tengah kesibukan mereka tanpa bergerak ke dapur. Tidak menyingsingkan lengan baju, tidak membawa nampan, tidak mencuci sayur. Aku membiarkan mereka mengurus sendiri kebahagiaan yang mereka klaim. Perasaan itu aneh. Bukan puas, tapi ringan. Ringan seolah baru saja melepaskan beban yang sudah lama kupikul. Menjelang siang, tamu-tamu mulai berdatangan. Tidak banyak, hanya beberapa kerabat dekat dari pihak ibu mertua dan teman-temannya yang suka bergosip. Tapi yang paling membuatku geli adalah semua tamu disambut dengan ramah, seolah ini adalah kabar baik yang sah. Sekitar jam 11 lebih, Baskara datang bersama Riana. Dia mengenakan gaun hamil berwarna krem. Wajah dirias tebal, dengan satu tangan memegang lengan Baskara dan tangan lainnya memegangi perut seolah takut orang tidak tahu dia sedang hamil. Ibu mertuaku, begitu melihatnya, langsung tersenyum cerah, berlari ke pintu untuk menyambut. "Ayo, masuk, nak, hati-hati, nanti jatuh." "Biar ibu bantu," beliau memanggilnya nak dengan begitu manis. Pemandangan itu, jika tidak kulihat sendiri, mungkin aku tidak akan percaya orang bisa setidak tahu malu itu. Riana digandeng masuk dan didudukkan di tengah meja, sejajar denganku. Bukan di kursi tambahan, bukan di sudut, tapi sejajar, tepat di hadapanku. Ibu mertuaku terus-menerus mengambilkan makanan untuknya. "Makan ini, nak, biar cucu ibu sehat. Makan ikannya lagi, bagus untuk otaknya." Aku duduk di sana, melihat setiap gerak-gerik, setiap tatapan, setiap kata, dan hatiku semakin dingin, tapi semakin dingin, aku semakin sadar. Sadar untuk mengingat baik-baik wajah asli setiap orang. Di tengah makan, Ibu Ratna tiba-tiba meletakkan sumpitnya, melihat sekeliling seolah ingin menarik perhatian, lalu berkata dengan nada kemenangan yang tak akan pernah kulupakan.
Sejujurnya, rumah ini nanti juga harus diwariskan pada cucu laki-lakiku. Hanya penerus keluarga yang pantas. Orang-orang di meja mengangguk setuju. Seorang ibu bahkan menimpali, benar sekali, harta itu pada akhirnya harus jatuh ke tangan penerus. Mendengar itu, aku tertawa. Tidak keras, hanya tawa kecil yang cukup membuat seluruh meja menoleh. Aku menyeka mulutku dengan serbet, lalu menatap lurus ibu mertuaku. Kalau begitu, ibu sebaiknya tanya dulu pada pemilik rumah. Begitu kalimat itu selesai, wajah Ibu Ratna langsung berubah. Kamu ini kenapa lagi? Baskara yang sejak tadi sudah kesal, karena aku tidak mau berpura-pura menjadi istri yang sabar, kini membentak, jangan keterlaluan, Dek. Aku menoleh padanya, menatapnya lama, lalu berkata dingin. Yang keterlaluan itu Mas. Suasana di meja kembali tegang. Riana yang duduk di sebelahnya tiba-tiba tersenyum sinis, senyum mengejek dari seseorang yang merasa sudah menang. Dia memiringkan kepala menatapku, suaranya pelan tapi penuh provokasi. Mbak bisa jaga rumah, tapi bisa jaga suami enggak. Jika orang lain yang mendengarnya, mungkin sudah mengamuk. Tapi aku tidak. Aku menatap lurus ke matanya, tidak menghindar, tidak gemetar. Kamu bisa jaga kandungan, tapi bisa jaga hidupmu enggak? Wajah Riana langsung pucat. Baskara juga tertegun. Mungkin mereka tidak menyangka aku akan membalas setajam itu. Ibu mertuaku berteriak menuduhku bermulut jahat, tapi aku tidak mau berdebat lagi. Pesta hari itu, bagi mereka adalah perayaan. Bagiku, itu adalah kesempatan terakhir untuk melihat dengan jelas, di tengah manusia macam apa aku hidup selama ini. Malam harinya, setelah tamu-tamu pulang, keluarga di lantai bawah masih berbisik-bisik, mungkin membicarakanku, seperti biasa. Sementara aku mengunci pintu kamar, tidak menyalakan musik, tidak menangis. Aku membuka brankas, mengeluarkan semua surat tanah, akta jual beli, sertifikat aset, dan menyebarkannya di meja. Aku memeriksa dengan sangat teliti setiap lembar, setiap tanda tangan, setiap stempel, semuanya masih atas namaku. Rumah ini adalah aset pribadiku. Tidak ada yang berhak menentukannya, tidak ada yang berhak memaksaku menyerah, dan tentu saja tidak ada yang pantas menggunakan cucu sebagai alasan untuk merebutnya. Aku duduk di sana hingga larut malam. Semakin kuperiksa, semakin jelas sebuah keputusan terbentuk di kepalaku. Tidak perlu berdebat lagi. Tidak perlu berebut lagi. Tidak perlu menunggu mereka sadar diri lagi. Bagi orang seperti mereka, kesabaran tidak akan mendatangkan kedamaian, hanya akan membesarkan keserakahan. Aku mengambil ponsel dan mencari nomor pengacara kenalanku. Sudah cukup larut, tapi aku tetap menelepon. Begitu telepon diangkat, aku tidak berbasa-basi. Aku hanya mengucapkan satu kalimat. Pak Agung, saya mau jual rumah ini dalam 48 jam. Setelah mengatakan itu, aku meletakkan ponsel, menatap tumpukan dokumen di depanku, dan hatiku terasa datar. Aku tidak mau berebut lagi. Aku akan membiarkan mereka kehilangan segalanya, tepat di atas sesuatu yang mereka kira milik mereka. Panggilan telepon dengan pengacaraku, Pak Agung, malam itu hanya berlangsung kurang dari 3 menit. Tapi setelah menutup telepon, aku tidak duduk diam lagi. Aku berganti pakaian, mengumpulkan semua dokumen penting ke dalam tas, lalu langsung pergi malam itu juga. Banyak orang mungkin akan bilang aku gegabah, bahwa menjual villa sebesar itu butuh pemikiran matang. Tapi mereka tidak mengerti, ada hal-hal yang jika ditunda, hati akan kembali luluh, dan sekali luluh pada orang yang tidak pantas, harganya akan sangat mahal. Kantor Pak Agung berada di lantai 8 sebuah gedung kecil di pusat kota Jakarta. Dia adalah orang yang dulu menangani banyak aset orang tuaku, dan belakangan juga menjadi penasihatku dalam beberapa transaksi besar. Seseorang yang bisa kupercaya kerahasiaannya. Ketika aku tiba, sudah hampir jam 10 malam. Dia masih mengenakan kemeja, dasi dilonggarkan, dengan setumpuk berkas di mejanya. Melihatku, Pak Agung sedikit terkejut, mungkin dia bisa melihat dari wajahku bahwa ini bukan lagi sekadar pertengkaran suami istri biasa. Dia menarik kursi, menuangkan segelas air hangat, lalu berkata pelan, "Ada apa?"
Aku tidak berbasa-basi. Aku meletakkan tumpukan dokumen di meja, mendorongnya ke arahnya, dan berkata terus terang, "Saya mau jual villa. Secepat mungkin. Dan saya mau pastikan, tidak ada seorang pun di kartu keluarga yang bisa ikut campur." Pak Agung tidak langsung menjawab. Dia membuka map, memeriksa setiap lembar dokumen, membandingkannya dengan teliti. Ruangan itu begitu sunyi hingga aku bisa mendengar suara kertas di balik. Aku duduk diam, kedua tangan saling bertaut, pikiranku dingin. Bukan karena takut, tapi karena aku memaksa diriku untuk tetap sadar. Ini bukan lagi soal menang atau kalah dalam perdebatan di meja makan. Ini adalah langkah yang bisa menutup segalanya. Setelah selesai memeriksa, Pak Agung mengangkat kepala. "Dewi, villa ini aset pribadi kamu. Sertifikatnya atas namamu sejak sebelum menikah, dan ada riwayat warisan yang jelas. Secara hukum, ini bukan harta gonogini. Kamu punya hak penuh untuk menjualnya." Mendengar itu, hatiku tidak serta-merta lega, tapi setidaknya aku tahu segalanya berpihak pada kebenaran. Aku bertanya lagi, kalau saya jual cepat, apa pihak suami bisa menggunakan alasan tinggal bersama dan nama di kakak untuk menghalangi? Pak Agung menggeleng. Kakak bukan bukti kepemilikan. Mereka tinggal di sana tidak berarti mereka punya hak atas rumah itu. Mungkin mereka akan membuat keributan, menekanmu, tapi secara hukum mereka tidak bisa menghentikan transaksi jika prosesnya bersih. Aku mengangguk. Itulah yang kubutuhkan. Bukan kata-kata penghiburan atau nasihat untuk berpikir ulang, tapi sebuah kepastian hukum yang jelas. Hitam di atas putih. Aku terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan sesuatu yang aku sendiri tahu sangat berat. Saya mau memecah kakak, mengeluarkan semua nama keluarga suami sebelum transaksi. Kali ini, Pak Agung menatapku lebih lama. Mungkin dia tidak menyangka aku sudah seputus asa itu. Dia bersandar di kursinya, menghela napas, lalu bertanya, "Kamu yakin? Melakukan itu berarti memutus hubungan sepenuhnya." Aku menatapnya lurus, suaraku tidak meninggi tapi sangat jelas. "Bukan memutus, Pak. Menghapus." Kalimat itu, begitu keluar dari mulutku, membuat diriku sendiri merasa semakin dingin. Pak Agung tidak langsung berkata apa-apa. Dia terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Baik. Kalau kamu sudah memutuskan, saya akan urus secepatnya. Tapi mulai sekarang, kamu tidak boleh goyah. Sedikit saja kamu ragu, mereka akan menjadikannya celah untuk menarikmu kembali." Aku menjawab singkat, "Saya tahu." Saat Pak Agung sedang mencatat langkah-langkah yang perlu dilakukan, ponselku bergetar. Bukan panggilan, tapi notifikasi media sosial. Aku membukanya. Tepat seperti dugaanku, Baskara memposting foto. Dia berdiri di tengah resor, merangkul Riana, dengan seluruh keluarganya tersenyum di belakang. Ibu mertuaku duduk di sebelahnya, tangannya di bahu Riana dengan akrab seperti ibu kandung. Di bawah foto itu, Baskara menulis kalimat singkat yang membuatku mual. "Keluarga utuh menantikan anggota baru." Keluarga utuh. Aku membaca dua kata itu dua kali. Aku tidak lagi merasakan sakit seperti seharusnya, hanya rasa getir yang menggelikan. Keluarga utuhnya tidak menyertakanku, tapi menggunakan rumahku, uangku, dan status pernikahan denganku untuk dipamerkan sebagai sebuah kemenangan. Aku tidak berkomentar, tidak mengirim pesan, tidak menelepon untuk memaki. Aku hanya diam-diam mengambil tangkapan layar, menyimpannya. Sesuatu yang mereka pamerkan untuk menyakitiku, justru menjadi bukti. Pak Agung yang melihatnya hanya berkata satu kalimat, "Simpan semuanya. Nanti akan sangat berguna." Aku menyimpan ponselku, mengangguk. Lalu, di kantor pengacara itu juga, aku menelepon seorang agen properti kenalan yang pernah membantuku sebelumnya. Aku tidak banyak basa-basi, langsung ke intinya. "Mas, tolong carikan pembeli yang bisa bayar lunas dalam 24-48 jam. Harga bisa sedikit di bawah pasar, tapi harus bersih, cepat, dan rahasia." Di seberang sana terdiam beberapa detik, lalu bertanya, "Ibu yakin? Villa itu lokasinya bagus sekali. Dijual cepat sayang." Aku menatap keluar jendela, suaraku datar.
Saya tidak menjual karena butuh uang. Saya menjual karena butuh selesai. Dia terdiam, lalu menjawab, "Baik, Bu, saya mengerti." Meninggalkan kantor Pak Agung, aku tidak langsung pulang. Aku duduk di mobil di basement, menyelesaikan tugas terakhirku malam itu. Aku membuka aplikasi mobile banking, membatalkan semua akses kartu kredit tambahan yang dipegang Baskara. Aku menghentikan semua transfer rutin untuk biaya hidup, tagihan listrik dan air, belanja bulanan, dan pengeluaran-pengeluaran kecil yang selama ini diam-diam kubayarkan untuk seluruh keluarga suami. Aku memblokir semuanya satu persatu. Layar menampilkan konfirmasi, dan aku menekan setuju tanpa berkedip. Aneh sekali. Bertahun-tahun aku membiayai seluruh keluarga orang lain dan menganggapnya sebagai bentuk kasih sayang. Baru saat aku memotong setiap rupiah, aku sadar bahwa kekuasaan terbesar di rumah itu tidak pernah terletak pada mulut besar ibu mertuaku atau sikap sok pemilik dari Baskara. Kekuasaan itu ada pada siapa yang sesungguhnya menanggung semuanya. Malam itu, saat menyetir kembali ke villa, aku melihat rumah itu sunyi seolah tidak pernah ada pesta yang menyakitkan tadi siang. Tapi aku tahu, kesunyian itu hanyalah lapisan terakhir sebelum semuanya meledak. Aku masuk ke kamar, meletakkan map dokumen di meja, melihat jam sudah lewat tengah malam, lalu duduk diam dalam gelap. Kali ini, aku bukan bereaksi. Aku yang mengendalikan permainannya. Keesokan paginya aku bangun sangat awal, bukan karena tidur nyenyak, tapi karena hampir tidak tidur sama sekali. Sepanjang malam di kepalaku hanya ada suara kertas di balik, pesan Pak Agung untuk tetap tegas, dan tulisan keluarga utuh dari foto Baskara yang terus terngiang seperti tamparan berulang. Tapi anehnya, aku tidak merasa lelah. Mungkin saat seseorang sudah mengambil keputusan, tubuh pun ikut menguatkan diri. Baru saja aku selesai menyeduh kopi, telepon berdering. Nama di layar. Ibu Ratna. Aku menatapnya sejenak, lalu mengangkat. Di seberang sana bukan suara seorang ibu mertua, melainkan teriakan melengking seseorang yang periuk nasinya terusik. "Kamu ini main-main apa?" "Hah?" teriaknya tanpa salam. "Kenapa kartu kredit Baskara tidak bisa dipakai? Tadi malam dia mau bayar tagihan di resor, malu sekali di depan banyak orang. Kamu sengaja mau mempermalukan keluarga kami, ya?" Aku duduk di kursi, menyesap kopi, baru kemudian menjawab. "Kartu tambahan itu saya yang buka, jadi saya yang tutup." "Apa yang aneh, Bu?" Di seberang sana hening sejenak, mungkin tidak menyangka aku akan menjawab setegas itu. Tapi kemudian teriakannya semakin keras. "Kamu mau kami semua mati kelaparan? Uang tidak ditransfer, kartu diblokir. Mau sampai kapan kamu berulah?" Aku meletakkan cangkir, menatap halaman yang mulai terang, lalu menjawab dengan satu kalimat singkat dan dingin. "Saya tidak punya kewajiban menafkahi orang yang bukan keluarga saya." Di seberang sana hening total. Mungkin beliau sendiri tidak percaya aku baru saja mengucapkan kalimat itu. Bertahun-tahun aku terbiasa mengalah, menelan ludah, dan memilih kata-kata. Jadi saat aku berhenti berpura-pura, merekalah yang paling terkejut. Hanya beberapa detik kemudian, Ibu Ratna mulai memaki-maki, mengataiku tidak tahu terima kasih, kurang ajar, dan meremehkan keluarga suami. Tapi aku tidak mendengarkan sampai selesai. Aku menutup telepon. Kurang dari 3 menit kemudian, Baskara melakukan panggilan video. Aku menerimanya. Begitu layar menyala, wajahnya sudah masam. Di belakangnya adalah ruang makan resor, tapi tidak ada lagi keceriaan seperti semalam. Ibu mertuaku duduk dengan tangan terlipat, Lia mengintip, jelas ingin mendengar setiap kata, bahkan Riana pun tidak lagi tersenyum. Baskara membentak, "Kamu ini mau apa sebenarnya?" Aku bersandar di kursi, menatapnya tanpa berkedip. "Mas merayakan anak dengan orang lain, masih bertanya aku mau apa?" Dia menggeram, mencoba merendahkan suaranya tapi tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. "Bukan itu masalahnya. Ini soal uang. Kamu memblokir kartu, menghentikan transfer. Kamu mau kami dipermalukan?" Aku tertawa kecil. "Dipermalukan? Waktu Mas membawa seluruh keluarga merayakan kehamilan selingkuhan, apa Mas merasa itu sebuah kebanggaan?" Wajahnya memerah. "Jangan mengalihkan pembicaraan.
Aku menatap lurus ke kamera. Aku bahkan belum memulai. Kalimat itu membuat mereka semua terdiam. Mungkin dari suaraku, mereka mulai sadar ini bukan lagi sekadar amarah yang bisa diredakan dengan bujukan. Ini adalah saat aku benar-benar melepaskan, dan saat aku melepaskan, barulah mereka sadar apa yang selama ini menopang keluarga mereka. Setelah panggilan itu, ponselku terus bergetar. Kadang pesan dari Lia yang menyindir, "Jangan jahat-jahat, nanti kena karma." Kadang telepon dari Gilang yang meminjam uang dengan alasan, "Malu, Mbak, kalau laki-laki di perantauan tidak punya uang?" Aku tidak menjawab siapapun. Aku hanya membuka ponsel, memeriksa kembali semua rekening dan surat kuasa, lalu melanjutkan tugasku berikutnya. Siang harinya, aku pergi ke kantor catatan sipil untuk mengurus pemisahan kartu keluarga. Beberapa tahun lalu, tanganku sendirilah yang mengisi formulir untuk menambahkan nama mereka satu persatu, berpikir bahwa sebagai suami istri, rumahku adalah rumah mereka juga, agar kami bisa hidup rukun. Hari ini, tanganku jugalah yang membawa berkas untuk menghapus nama-nama itu. Ruangan itu cukup sepi. Petugas yang melayaniku adalah seorang ibu berusia 40-an. Setelah melihat berkas-berkasku, beliau menatapku agak lama. Mungkin beliau melihat ada yang aneh. Beliau bertanya dengan sangat hati-hati, "Ibu yakin? Ini keputusan besar. Mengeluarkan semua nama sekaligus begini, nanti sulit untuk kembali." Aku menarik berkas itu, menandatanganinya dengan goresan yang jelas, lalu mendorongnya kembali. Belum pernah saya seyakin ini. Beliau menatapku beberapa detik lagi, lalu tidak berkata apa-apa, hanya diam-diam membubuhkan stempel dan memprosesnya sesuai prosedur. Setiap kali stempel itu ditekan, hatiku terasa sedikit lebih ringan. Seolah-olah, satu persatu, aku sedang memotong tali-tali yang sudah lama membusuk. Ketika kartu keluarga yang baru diserahkan, aku membukanya. Nama-nama yang tadinya ada di bawah namaku kini sudah tidak ada lagi. Aku mengambil foto, bukan untuk pamer, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa mulai sekarang, aku tidak boleh goyah lagi. Meninggalkan tempat itu, aku langsung menuju lokasi janji temu dengan agen properti. Segalanya berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Ada seorang pembeli yang sangat berminat, keuangannya bersih, dan bersedia memberikan uang muka hari itu juga jika berkasnya lengkap. Agen itu menatapku, masih ragu. "Bu Dewi, pembelinya cocok sekali. Kalau ibu setuju, sore ini mereka langsung transfer DP." Aku bertanya singkat, "Bisa cepat?" Dia langsung mengangguk. "Sangat cepat. Mereka butuh rumah. Ibu butuh jual cepat." Pas sekali. Aku tidak berpikir lagi. Deal. Saat itu juga, aku tahu segalanya sudah tidak bisa kembali lagi. Di resor, mungkin seluruh keluarga suamiku masih mengira aku sedang marah-marah seperti wanita yang dikhianati pada umumnya. Mereka pikir aku memblokir kartu dan menghentikan transfer hanya untuk menekan, agar dirayu, agar dibujuk. Mereka tidak mengerti. Saat seorang wanita berhenti menangis, berhenti bertanya, dan berhenti berdebat, biasanya karena dia sudah mulai membersihkan jalan keluar untuk orang lain. Mereka pikir aku sedang merajuk, padahal aku sedang menutup semua pintu untuk mereka. Sore itu, setelah menyelesaikan urusan dengan agen properti dan memastikan pembeli setuju memberikan uang muka, aku kembali ke villa lebih awal dari biasanya. Rumah itu masih sunyi, tapi kesunyian yang berbeda, seperti ketenangan sebelum badai. Aku berjalan mengelilingi rumah, dari ruang tamu ke lantai atas, lalu ke dapur. Aku melihat setiap perabotan, setiap sudut dinding, setiap lukisan yang telah kupilih dengan susah payah. Bukan untuk menyesalinya, tapi untuk memastikan keputusanku tidak gegabah. Saat aku sedang duduk di ruang tamu memeriksa beberapa dokumen terakhir, telepon berdering. Panggilan video dari Baskara, tapi kali ini dari grup keluarga. Aku langsung menerimanya. Aku tidak menghindar, tidak ada lagi yang perlu dihindari. Begitu layar menyala, wajah ibu mertuaku langsung muncul di depan kamera, tegang. Tanpa salam, beliau langsung berteriak, "Kamu tahu tidak kamu sedang menghancurkan keluarga ini?" Aku duduk tenang, memegang ponsel sejajar dengan mata.
Di seberang sana, selain Ibu Ratna, ada Baskara, Lia, Gilang, bahkan Riana yang duduk di sudut, jelas ikut mendengarkan. Keluarga itu kini berkumpul di layar kecil, masih dengan gaya yang sama, mengeroyok satu orang. Bedanya, kali ini aku bukan lagi orang yang bisa mereka tekan. Aku tidak langsung menjawab. Aku perlahan memutar ponselku, mengarahkan kamera ke ruang tamu. Tepat saat itu, dua orang dari pihak agen properti sedang mengukur luas ruangan, memeriksa kondisi perabotan, dan mencatat dengan teliti. Seorang lainnya sedang membaca nomor seri peralatan elektronik di rak TV. Di meja, tumpukan dokumen dan denah rumah terbentang. Di seberang sana hening total. Tidak ada lagi teriakan ibu mertuaku. Aku membiarkan kamera merekam pemandangan itu selama beberapa detik, cukup agar mereka melihat dengan jelas, baru kemudian mengarahkannya kembali ke wajahku. Wajahku saat itu mungkin sangat dingin, karena aku sendiri tidak merasakan getaran sedikit pun. Aku berkata perlahan, setiap katanya jelas seperti paku, saya sedang menjual rumah. Hening yang mematikan menyelimuti seberang sana. Lalu terdengar teriakan melengking Lia, begitu keras hingga aku harus menjauhkan ponsel dari telinga. Kamu gila. Kamu benar-benar gila. Rumah ini milik seluruh keluarga. Aku menatap lurus ke layar. Salah. Rumah ini milik saya. Lia tercekat, lalu menoleh ke Baskara seolah menunggu pembelaan. Tapi kali ini, Baskara sendiri juga terpaku. Wajahnya yang kemarin memerah karena alkohol kini pucat pasi. Bibirnya bergerak-gerak sebelum akhirnya bisa berkata, kamu tidak boleh melakukan ini. Aku mengerutkan kening, bertanya dengan sangat pelan, kenapa? Dia mulai kehilangan ketenangan, suaranya mengeras. Aku tidak setuju. Aku tertawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa dingin yang bahkan terdengar asing di telingaku sendiri, persetujuanmu tidak diperlukan. Begitu kalimat itu selesai, ibu mertuaku kembali menyelah. Kurang ajar, kamu pikir rumah atas namamu bisa seenaknya? Bertahun-tahun keluarga kami tinggal di sana. Kalau kamu menjualnya, kamu itu jahat, tidak punya hati. Aku mengangguk. Benar, rumah ini atas nama saya, jadi saya bisa berbuat sesukaku. Soal jahat atau tidak, sebaiknya ibu tanyakan dulu pada putra ibu. Baskara hendak mengatakan sesuatu, tapi Riana dari sudut layar menyela dengan suara manis yang masam. Terus Mbak mau tinggal di mana? Aku menoleh ke arah kamera, menatap tepat ke arahnya. Saya selalu punya tempat. Kalau kamu, belum tentu. Wajah Riana menegang. Lia berseru seolah tercekik. Ibu mertuaku mulai terengah-engah, mengoceh bahwa aku sudah kehilangan akal, bahwa aku sedang balas dendam, bahwa wanita yang suka menang sendiri hanya akan menyusahkan dirinya. Sungguh menggelikan, bertahun-tahun aku mengalah, mereka anggap aku bodoh. Begitu aku melawan, mereka sebut aku penghancur keluarga. Aku tidak mau berdebat lagi. Aku meraih kartu keluarga yang sudah kusiapkan di meja, membukanya, dan menunjukkannya ke kamera. Nama-nama yang sudah dipisahkan dan dicoret sesuai prosedur tampak sangat jelas. Baskara melotot. Ibu mertuaku mencondongkan tubuhnya ke depan seolah tidak percaya. Gilang bahkan tanpa sadar mengumpat. Aku memegang kakak itu, suaraku tenang hingga terasa dingin. Mulai hari ini, kalian tidak lagi terdaftar di rumah ini. Dewi. Baskara menggeram, nyaris berteriak. Jangan melewati batas. Aku langsung menjawab, batas itu sudah Mas lewati sejak Mas merangkul selingkuhanmu dan merayakan kehamilannya. Di seberang sana kembali hening. Kali ini, keheningan karena harga diri yang hancur, tidak ada yang bisa menyela lagi. Mereka bisa menuduhku egois, jahat, tapi mereka tidak bisa menyangkal satu hal, rumah itu milikku. Kakak itu asli, dokumen itu sah, dan keluarga yang mereka jadikan tameng untuk menindasku, sebenarnya hanyalah bayangan yang mereka ciptakan untuk hidup di atas pundakku. Ibu mertuaku akhirnya tergagap. Kamu berani. Aku menutup kakak itu, meletakkannya di meja dengan sangat pelan. Saya tidak perlu berteriak atau berdebat, cukup satu dokumen ini untuk membuat kalian semua diam. Setelah mengatakan itu, aku menutup panggilan. Layar menjadi gelap.
Ruang tamu kembali diisi suara meteran yang ditarik dan pulpen yang bergesekan dengan kertas. Aku duduk diam beberapa detik, merasakan detak jantungku sangat teratur. Tidak cepat, tidak panik, juga tidak sesakit yang kubayangkan. Hanya ada satu perasaan yang sangat jelas mengalir di hatiku. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, yang memegang kendali bukan lagi mereka, tapi aku. Kukira setelah melihat tumpukan barang yang dikemas dan menyadari penjualan rumah bukan lagi ancaman, Baskara dan keluarganya akan langsung pulang. Tapi tidak. Seperti tipikal orang yang terbiasa hidup dari perhitungan orang lain, dia masih mencoba satu langkah terakhir. Belakangan aku baru tahu, setibanya di bandara, alih-alih langsung pulang ke villa, Baskara menyeret kopernya ke kantor seorang pengacara kenalan temannya. Malam itu dia tidak berpikir untuk meminta maaf atau menyelamatkan pernikahan, dia hanya berpikir bagaimana caranya mempertahankan rumah. Aku tahu ini karena keesokan paginya, Pak Agung meneleponku. Suaranya tetap tenang, tapi kalimat pertamanya sudah cukup membuatku paham apa yang terjadi. Baskara baru saja konsultasi dengan pengacara. Dia mau mencari cara untuk membuktikan villa itu harta Gonogini. Aku yang sedang memeriksa beberapa dokumen serah terima di ruang makan terdiam sejenak. Bukan karena terkejut, tapi karena memang itulah yang akan dilakukan orang sepertinya. Aku bertanya, apa alasannya? Pak Agung menjawab singkat. Tinggal bersama selama bertahun-tahun, ikut merenovasi, dianggap sebagai kontribusi. Aku tertawa, tawa yang getir. Tinggal bersama jadi milik bersama? Kalau begitu, semua orang yang menumpang di dunia ini bisa jadi pemilik rumah. Aku tidak berkomentar lebih, hanya menunggu Pak Agung melanjutkan. Dia paham. Pengacaranya sudah bilang terus terang. Tanpa bukti setoran dana, tanpa bukti transfer, tanpa perjanjian untuk memasukkan aset pribadi ke dalam harta bersama, dia tidak punya peluang. Aku hanya bergumam, Bertahun-tahun Baskara terbiasa bicara besar, menggunakan posisinya sebagai suami untuk menganggap segalanya miliknya. Baru saat berhadapan dengan hukum, dia sadar ada hal-hal yang tidak bisa direbut hanya dengan muka tebal. Karena jalur hukum buntu, keluarga suamiku langsung ganti strategi. Mereka menyerangku melalui opini publik. Mulai siang itu, ponselku berdering tanpa henti. Mulai dari bibi dari pihak suami, teman-teman arisan ibu mertuaku, hingga beberapa kenalan lama. Ada yang berpura-pura menasihati. Dewi, masalah suami istri selesaikan baik-baik, jangan jadi tontonan orang. Ada yang langsung menyalahkan, kamu itu keterlaluan, mengusir seluruh keluarga suami ke jalan. Jangan jahat-jahat, nak. Aku mendengarkan semuanya. Tidak membantah, tidak curhat. Setiap kali mereka selesai, aku hanya menjawab dengan kalimat yang sama, siapa yang benar dan salah, biar hukum yang menentukan. Ada yang langsung diam, ada yang masih mencoba menceramahi, tapi aku tidak meladeni. Aku menutup telepon. Bukan karena takut, tapi karena aku paham betul, semakin banyak menjelaskan pada orang yang sudah berpihak, aku hanya akan terjebak dalam posisi harus membuktikan bahwa aku tidak jahat. Dan aku tidak punya kewajiban itu. Menjelang sore, seorang rekan bisnis lama menelepon. Dengan nada sungkan, dia berkata, Dewi, saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi ibu mertuamu baru saja menelepon beberapa kenalanmu. Beliau bilang kamu tidak tahu diuntung, demi uang tega menjual rumah dan mengusir orang tua serta saudara-saudaranya. Aku terdiam beberapa detik. Sebenarnya tidak terkejut. Ibu Ratna kalau tidak berperan sebagai korban, bukan dirinya lagi. Seumur hidupnya dia bertahan dengan mulutnya, dengan air mata yang tepat waktu, dengan kemampuannya memutarbalikkan fakta. Hanya saja, kali ini mendengarnya dari orang lain, aku baru merasakan betapa tidak tahu malunya beliau. Rumah itu milikku. Yang berselingkuh adalah putranya. Yang dielu-elukan sebagai menantu baru adalah selingkuhan yang sedang hamil. Tapi pada akhirnya, yang dicap tidak berbakti adalah aku. Aku berterima kasih pada temanku, lalu mengucapkan kalimat yang sama. Siapa yang benar dan salah, biar hukum yang menentukan. Dia menghela napas, berkata sudah paham sifatku, lalu menutup telepon. Panggilan itu berakhir.
Aku berdiri di dekat jendela cukup lama. Langit cerah, tapi hatiku sedingin es. Bukan karena difitnah, tapi karena sampai detik ini, mereka hanya fokus mempertahankan rumah dan muka, tanpa ada satupun yang merasa bersalah. Menjelang malam, Baskara meneleponku. Bukan panggilan video atau grup, hanya panggilan biasa. Aku menatap layar sejenak, lalu mengangkatnya. Di seberang sana hening sejenak. Suaranya kali ini berbeda, tidak lagi membentak atau angkuh. Suaranya melunak, merendah, seperti suara orang yang sadar telah kehilangan segalanya. Dewi, kita bisa bicara? Aku bersandar di meja, menatap tumpukan berkas di depanku. Kamu sedang bicara. Dia menghela napas pelan. Kamu mau uang berapapun, aku kasih. Asal jangan jual rumah. Aku mendengar itu dan tidak bisa menahan tawa. Tawa yang singkat. Uang berapapun kamu kasih? Seorang pria yang menggunakan kartu kredit tambahan dari istri, tinggal di rumah istri, saat akan kehilangan tempat tinggal malah mengatakan kalimat itu tanpa rasa malu. Aku bertanya sangat pelan, kamu mau bayar pakai apa? Dia terdiam, lalu berkata lagi, kali ini lebih tergesa-gesa. Aku akan cari. Katakan saja, semua bisa dinegosiasikan. Aku menutup map di depanku, suaraku datar. Apa kamu bisa membayar harga yang sudah kubayar? Di seberang sana hening. Mungkin dia mengerti aku tidak sedang bicara soal uang. Aku bicara soal tahun-tahun yang telah kukorbankan, soal harga diri, kepercayaan, kebaikan, kesabaranku menghadapi ibu mertuaku, uang yang telah kutuangkan ke rumah itu, dan rasa terhina sampai ke tulang saat suamiku dengan santainya membawa selingkuhannya dan menuntut tempat di rumahku sendiri. Hal-hal itu, bahkan jika dia menjual sisa hidupnya, tidak akan pernah bisa dia baik. Suaranya tiba-tiba berubah. Kelembutan palsunya hilang, berganti dengan sifat aslinya yang sudah terlalu kukenal. Dewi, jangan paksa aku. Kalau kamu tetap menjualnya, aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak merasa takut. Sungguh. Mungkin karena sudah sampai di titik ini, orang sepertinya tidak lagi punya apa-apa yang bisa membuatku gemetar. Aku hanya bertanya balik, kamu mau melakukan apa? Dia tercekat sejenak, lalu menggeram. Coba saja lihat. Aku tertawa sinis. Kamu tidak pernah membuatku takut. Setelah mengatakan itu, aku menutup telepon lebih dulu. Belum sempat aku meletakkan ponsel, Pak Agung menelepon lagi. Kali ini suaranya tidak sedatar biasanya, ada nada ragu. Dewi, saya baru saja meminta orang memeriksa satu hal lagi. Ada indikasi kehamilan Riana tidak sesederhana yang mereka kira. Aku langsung berdiri tegak. Maksudnya, Pak Agung merendahkan suaranya. Saya belum bisa menyimpulkan, tapi ada beberapa tanggal dalam rekam medisnya yang tidak cocok. Saya sedang meminta verifikasi lebih lanjut, aku menggenggam ponsel erat-erat. Seharian ini, aku telah menyaksikan keluarga suamiku berjuang mati-matian untuk merebut kembali rumah, tapi saat itu, aku tiba-tiba sadar, mungkin yang akan menimpa mereka bukan hanya kehilangan tempat tinggal. Jika kehamilan itu juga bermasalah, maka kejatuhan mereka tidak akan berhenti di kehilangan rumah. Itu akan menghancurkan alasan yang mereka gunakan dengan bangga untuk menginjak-injakku. Aku melangkah ke teras, menatap halaman depan yang penuh dengan koper dan kardus milik keluarga suami. Sinar matahari sore jatuh miring di atasnya. Di hatiku bukan lagi amarah yang membara, melainkan kesadaran yang dingin. Mereka sedang memikirkan cara merebut kembali rumah. Sementara aku sudah mempersiapkan mereka untuk kehilangan lebih banyak lagi. Aku berdiri cukup lama di teras setelah telepon dari Pak Agung. Angin malam meniup deretan kardus di sepanjang jalan masuk, membuat ujung-ujung lakban bergetar. Seluruh villa terang benderang, tapi tidak ada lagi perasaan hangat sebuah rumah. Rasanya lebih seperti tempat yang sedang disegel untuk mengakhiri sebuah babak kehidupan. Aku tidak naik ke kamar, juga tidak berganti pakaian. Aku mengenakan jaket tipis, duduk di ruang tamu bersama Pak Agung dan perwakilan pembeli, menunggu proses serah terima terakhir. Tidak ada yang banyak bicara. Semua paham, malam ini tidak akan tenang. Menjelang tengah malam, dari luar gerbang terdengar suara rem mendadak yang memekakkan telinga.
Sebuah mobil MPV melaju kencang dan berhenti mendadak di depan gerbang. Hanya dari suara pintu mobil yang dibuka berturut-turut, aku sudah tahu mereka telah tiba. Tanpa perlu melihat, aku bisa membayangkan pemandangan di luar. Koper-koper berantakan, wajah-wajah marah, dan aroma parfum yang bercampur dengan bau pengap bandara. Orang pertama yang turun, tepat seperti dugaanku, adalah Ibu Ratna. Begitu melihat truk pindahan terparkir di halaman dan beberapa kuli angkut masih memindahkan beberapa kardus terakhir, beliau langsung menjerit histeris. "Siapa yang suruh kalian sentuh barang-barang rumahku?" Suara melengkingnya merobek keheningan malam. Seorang kuli angkut yang sedang membawa koper besar menoleh, menjawab dengan santai. "Maaf, Bu. Rumah ini sudah milik pemilik baru." Satu kalimat itu seperti menyiramkan sember air es ke wajahnya. Tapi Ibu Ratna tidak mau percaya. Beliau menerobos masuk, nyaris tersandung tumpukan kardus. Baskara menyusul di belakangnya, wajahnya merah padam, rambut acak-acakan, pakaiannya masih kusut bekas perjalanan. Dia tidak melihat siapapun, langsung menuju pintu utama dan menggedornya seperti orang gila. "Dewi, buka pintunya. Kalau kamu berani, buka dan kita bicara." Aku duduk di ruang tamu selama 2 tarikan napas, baru kemudian berdiri. Aku tidak bersembunyi, tidak ada alasan untuk bersembunyi. Aku mengambil map berisi dokumen, merapikan kerah bajuku, lalu berjalan keluar. Saat pintu terbuka, semua orang di luar terdiam sejenak. Aku berdiri di ambang pintu, di bawah sorotan lampu teras, menatap mereka dari posisi yang lebih tinggi. Tidak menangis, tidak gemetar, tidak ada lagi raut lelah karena tertekan. Mungkin justru ketenanganku inilah yang membuat mereka takut. Lia yang pertama kali angkat bicara. Dia menunjuk lurus ke wajahku, matanya melotot, suaranya melengking dan parau. "Kamu benar-benar menjualnya? Kamu sudah gila." Aku menatapnya, menjawab dengan tenang. "Bukan, aku hanya sudah sadar." Kalimat itu membuat Lia terpaku, sementara Baskara seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia melihat sekeliling halaman, melihat truk, tumpukan kardus, kunci pintu yang baru, lalu kembali menatapku. Tatapannya bukan lagi sekadar kesal, melainkan kepanikan sejati seseorang yang sadar sudah tidak punya jalan mundur. Tepat saat itu, pembeli baru dan pengacara mereka juga keluar dari ruang tamu. Pak Agung berdiri di sebelah kananku. Kehadiran mereka saja sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Ini bukan amarah sesaat seorang istri yang dikhianati, bukan juga gertakan wanita lemah yang ingin suaminya kembali. Ini adalah penutupan pintu yang sah, dengan dokumen, dengan saksi, dengan segala sesuatu yang tidak akan bisa mereka lawan, sekeras apapun mereka berteriak. Melihat ada orang luar, Baskara langsung mengubah nada bicaranya. Aku sudah hafal betul dengan aktingnya. Saat merasa berkuasa, dia akan membentak. Saat merasa terdesak, dia akan berpura-pura tenang. Dia merendahkan suaranya, melangkah maju, mencoba terlihat sabar. "Dek, tenang dulu. Masalah suami istri, kita selesaikan di dalam. Kenapa harus di depan orang luar?" Aku mendengar itu dan hanya bisa tertawa sinis. Aku menatapnya lurus. "Waktu Mas membawa seluruh keluarga merayakan kehamilan selingkuhan, apa Mas berpikir itu masalah pribadi suami istri?" Seluruh halaman hening. Para kuli angkut berhenti bekerja, pembeli baru berdiri diam. Bahkan Ibu Ratna pun tercekat, tidak menyangka aku akan membongkarnya di depan orang lain. Para tetangga mulai keluar. Ada yang membuka gerbang sedikit, ada yang menarik tirai jendela. Bisik-bisik mulai terdengar. Semakin banyak mata yang tertuju ke sini, semakin malu ibu mertuaku. Dan semakin malu, semakin dia mengamuk. Beliau menunjukku, suaranya bergetar karena marah dan malu. "Dasar perempuan jahat, tidak punya perasaan. Mandul. Makanya jadi gila begini." Kali ini aku tidak diam lagi. Bukan karena umpatan itu baru, tapi karena aku merasa sudah saatnya merobek topeng moralitas palsu yang selama ini beliau gunakan untuk menindasku. Aku melangkah turun, menatap lurus ke wajahnya, berbicara dengan suara keras agar seluruh halaman mendengar, "Saya tidak mandul.
Saya hanya tidak mau melahirkan anak dari laki-laki pengkhianat yang hidup dari uang istri lalu membawa pulang selingkuhannya. Kalimat itu jatuh seperti palu. Wajah Baskara pucat, Lia ternganga, Gilang mundur ke belakang. Para tetangga terdiam, lalu kembali berbisik lebih keras, dan ibu mertuaku, seperti ditampar di depan umum. Beliau membuka mulut tapi tidak bisa langsung bicara. Aku tidak memberi mereka waktu untuk pulih. Aku membuka map, mengeluarkan kartu keluarga yang sudah diurus secara sah, dan menunjukkannya di depan mereka. Nama-nama yang telah dicoret tampak jelas di bawah lampu teras. Aku memegangnya dengan mantap, suaraku sedingin es. Kalian tidak lagi punya nama di rumah ini, dan tidak lagi punya tempat di hidupku. Setelah mengatakan itu, aku tidak berkedip, karena aku tahu, sejak saat itu, segalanya telah benar-benar berakhir. Baru saja kalimatku selesai, seluruh halaman terasa sesak, seolah udara tersedot habis. Yang tersisa hanyalah napas terengah-engah dari Ibu Ratna dan suara koper-koper yang tersenggol di luar gerbang. Kukira pukulan itu sudah cukup membuat mereka terpaku. Tapi takdir terkadang punya cara untuk mendorong orang yang sudah di tepi jurang jatuh lebih dalam lagi. Dari arah jalan, sebuah taksi berhenti. Pintu mobil terbuka perlahan. Dan yang keluar tidak lain adalah Riana. Dia mengenakan gaun hamil merah muda pucat. Perutnya dipeluk erat seolah takut ada yang merebutnya. Riasan wajahnya sudah luntur oleh keringat, tapi dia masih berusaha memasang ekspresi lemah yang dibuat-buat. Begitu melihat Baskara, dia langsung berlari kecil menghampirinya, satu tangannya memegang lengan Baskara seolah ingin menandai kepemilikan di depanku dan semua orang. Sikapnya itu bukan lagi terlihat mesra, melainkan seperti ikan yang menggelepar di dalam ember yang airnya hampir habis. Ibu mertuaku seolah mendapat kekuatan baru. Beliau menarik Riana ke depan, nyaris melindunginya dari pandangan orang. Suaranya melengking, berdiri di sini. Nak, ada ibu, tidak ada yang berani macam-macam. Aku melihat pemandangan itu dan benar-benar tidak bisa marah lagi, hanya merasa geli. Seorang ibu mertua yang telah menggunakan segala macam kata-kata kejam untuk menyiksa menantu sahnya, kini membentangkan tangan melindungi orang yang merusak pernikahan itu, hanya karena kehamilan di perutnya. Keluarga ini memang sudah lama tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Mereka hanya tahu di mana ada keuntungan, di sanalah mereka akan menempel. Aku melangkah turun satu anak tangga lagi. Tangan masih memegang map dokumen, mata menatap lurus ke arah Riana. Aku tidak berteriak, juga tidak tersenyum. Aku hanya bertanya sangat pelan, tapi setiap katanya cukup jelas untuk didengar semua orang. Kamu yakin kehamilan itu jimat penyelamatmu? Riana terkejut, tangannya yang memegang Baskara semakin erat. Baskara sendiri terpaku. Hanya satu kalimat, tapi aku tahu itu menusuk tepat ke titik yang paling mereka takuti. Karena jika kehamilan itu benar-benar pasti dan bersih, wajah mereka tidak akan sepucat itu. Baskara berbalik ke arahku, matanya memerah. Jangan bicara sembarangan. Aku tidak langsung menjawab. Aku membuka map, mengeluarkan beberapa lembar kertas yang sudah disiapkan. Pak Agung berdiri di belakangku tanpa bicara, tapi kehadirannya sudah cukup untuk memberi sinyal bahwa apa yang akan kukeluarkan bukanlah fitnah cemburu buta, melainkan sesuatu yang sudah diverifikasi. Aku mengangkat tumpukan kertas itu, menatap lurus ke wajah Baskara. Baca sendiri. Hitung sendiri tanggalnya. Aku tidak perlu menjelaskannya. Aku menyodorkan kertas itu ke arahnya. Baskara menatapnya, ragu-ragu. Ibu mertuaku lebih cepat. Beliau merebutnya, membuka halaman pertama, matanya bergerak cepat membaca setiap baris. Semakin membaca, wajahnya semakin pucat. Pucat bukan karena marah, tapi karena panik. Bibirnya bergetar tanpa suara. Lia yang tidak sabar mencondongkan tubuhnya. Apa itu, Bu? Sini lihat. Begitu membaca beberapa baris, dia tergagap. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku berdiri diam, membiarkan mereka melihat sendiri kebenaran yang tadinya mereka agung-agungkan. Di dalam berkas itu ada salinan hasil pemeriksaan kehamilan dari 2 klinik berbeda, pasiennya sama, kehamilannya sama,
tapi usia kehamilannya sangat tidak cocok dengan waktu kapan dia mulai berhubungan dengan Baskara. Tidak perlu jadi ahli matematika untuk tahu ada yang tidak beres dengan tanggal-tanggal itu. Riana? Melihat wajah pucat ibu mertua dan Lia, langsung panik. Dia melepaskan tangan Baskara, melangkah maju, suaranya parau. Sini saya lihat. Ibu Ratna menyembunyikan kertas itu di belakang punggungnya. Jelaskan. Ini apa? Riana panik, matanya bergerak liar. Saya salah hitung. Dokternya waktu itu salah hitung, itu kan biasa. Mungkin kliniknya yang salah. Aku mendengarnya dan hanya bisa tersenyum getir. Jika salah sekali, masih bisa beralasan. Tapi salah sampai tanggalnya melenceng jauh dari waktu yang dijadikan bukti cucu penerus, hanya orang bodoh yang percaya. Dan keluarga suamiku memang bodoh sekaligus serakah. Baskara merebut kertas itu dari tangan ibunya. Dia menunduk membaca. Semakin membaca, wajahnya semakin kaku. Aku bisa melihat dengan jelas tangannya sedikit bergetar. Cukup untuk menunjukkan bahwa citra pria kepala keluarga yang selama ini dipasangnya telah runtuh. Ada tamparan yang tidak memerlukan tangan, cukup selembar kertas untuk membuat seseorang malu hingga tidak bisa bicara. Riana mulai menangis. Bukan tangisan sedih, melainkan tangisan panik seseorang yang terpojok. Dia menyangkal sambil terbata-bata. Mas Baskara, dengarkan aku. Aku juga tidak tahu kenapa bisa beda. Mungkin aku salah ingat tanggal. Aku terlalu cemas, jadi bingung. Tapi kepanikannya yang terlalu cepat justru menjadi bukti kesalahannya. Orang yang difitnah biasanya akan marah lebih dulu. Sementara Riana, belum ada yang menuduh, dia sudah sibuk mencari-cari alasan. Ibu mertuaku tidak lagi menunjukkan sikap membela. Beliau menatap Riana seperti melihat sesuatu yang menjijikkan sekaligus membuatnya marah. Kehamilan yang tadinya beliau gunakan untuk menindasku, yang dengan bangga beliau sebut sebagai pewaris rumah ini, kini goyah di depan matanya. Para tetangga di luar gerbang mulai berbisik lebih keras. Pembeli rumah dan pengacara mereka berdiri diam, tapi aku tahu di kepala mereka pasti takjub dengan drama komedi tragis yang sedang berlangsung. Aku tidak ikut campur. Aku membiarkan Baskara membaca, menghitung, dan menelan rasa malunya sendiri. Itulah cara yang paling menyakitkan. Lebih sakit dari tamparan, lebih sakit dari makian. Dikhianati saja sudah memalukan, tapi dengan bangga membawa seluruh keluarga untuk merayakannya, baru saat pulang sadar bahwa kehamilan itu belum tentu miliknya, rasa malu seperti itu benar-benar tidak ada tandingannya. Baskara mengangkat kepala, menatap Riana. Tatapannya bukan lagi tatapan melindungi, melainkan keraguan, kekecewaan, dan amarah yang tertahan. Sementara Riana mundur selangkah, memeluk perutnya lebih erat, seolah ingin menjadikannya tameng terakhir. Aku menatap lurus ke arah Baskara, suaraku sedingin es, setiap katanya jatuh dengan jelas di tengah keheningan yang menakutkan. Mas mengkhianatiku itu sudah memalukan. Tapi yang lebih memalukan adalah dengan bangganya Mas memelihara kandungan yang belum tentu milik Mas. Begitu kalimatku selesai, seluruh halaman kembali hening. Bukan lagi hening karena terkejut atau karena tercekat. Ini adalah keheningan sebelum ledakan. Semua orang berdiri di sana, menunggu ledakan berikutnya. Dan ledakan itu benar-benar datang. Gilang, yang sejak tadi hanya bersembunyi di belakang, tiba-tiba berteriak seperti ekornya diinjak. Aku sudah tahu perempuan ini pembohong dari lama. Seluruh keluarga menoleh padanya, bahkan aku pun sedikit terkejut. Selama ini, Gilang adalah yang paling gencar mendukung. Mbak Riana, keponakanku, Mas Baskara harus punya penerus. Tipikal manusia oportunis. Aku tahu itu, tapi aku tidak menyangka dia akan berbalik secepat ini. Ibu mertuaku melotot. Kamu bicara apa? Gilang menelan ludah, jelas antara marah dan panik. Aku sudah bilang dari dulu tapi ibu tidak dengar. Aku pernah lihat dia jalan sama laki-laki lain di apartemen dekat sungai. Mereka bahkan pelukan di lobi. Waktu itu dia pamer ke temannya, bilang sudah dapat indukan yang lebih bagus, tinggal pilih mana yang mau ditempeli. Wajah Riana pucat pasi. Kamu mengada-ada. Gilang menunjuk lurus ke wajahnya.
Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu kira aku mabuk jadi tidak ingat? Aku diam karena kupikir kamu benar-benar hamil anak kakakku. Ternyata kamu menipu kami semua. Suasana langsung kacau. Baskara menoleh pada adiknya, lalu kembali ke Riana, wajahnya tegang seolah pembuluh darah di pelipisnya akan pecah. Lia menutup mulutnya dengan tangan. Dan Ibu Ratna, beliau hanya berdiri terpaku, menatap Riana seperti melihat seekor ular yang baru saja mematuknya. Tiba-tiba, beliau menerjang maju. Sebuah tamparan mendarat begitu cepat hingga Riana tidak sempat menghindar. Suara plak yang kering terdengar di seluruh halaman. Kepala Riana terlempar ke samping. Ibu Ratna menggeram, suaranya bergetar. Berani-beraninya kamu menipu keluargaku? Riana memegangi pipinya. Air mata mengalir. Tapi semakin menangis, semakin terlihat kepanikannya. Aku tidak menipu. Aku tidak. Lia ikut maju, suaranya melengking. Tadi kamu bilang dokter yang salah, sekarang kamu bilang tidak menipu. Mana yang benar? Riana mundur 2 langkah, matanya bergerak liar mencari jalan keluar. Aku hanya butuh sandaran. Aku takut sendirian. Kalimat itu, begitu keluar dari mulutnya, membuat semua orang semakin yakin. Karena orang yang tidak bersalah akan berteriak bahwa dia difitnah. Sementara Riana, dia tidak melawan sampai akhir. Dia hanya memohon, tergagap, menunjukkan sifat asli seseorang yang sadar akan kehilangan pelampung terakhirnya. Aku melihat pemandangan itu sejenak, lalu dengan tenang mengeluarkan ponsel dari sakuku. Pak Agung melirikku, langsung mengerti. Aku memutar sebuah rekaman suara yang sudah disiap, bukan hasil sadapan ilegal, melainkan sesuatu yang didapat orang suruhan Pak Agung, setelah memverifikasi percakapan Riana dengan teman dekatnya di sebuah kafe beberapa hari yang lalu. Aku tidak berkata apa-apa, hanya menyalakan pengeras suara. Suara Riana terdengar sangat jelas, setiap katanya tajam menusuk. Kalau sudah nempel sama si Baskara, anak siapapun juga jadi anaknya. Yang penting harus gerak cepat sebelum istri tuanya sadar, diikuti oleh tawa cekikikan wanita lain. Lalu suara Riana lagi, manis tapi beracun. Laki-laki itu, kasih saja ilusi bakal punya anak laki-laki, nanti juga masuk perangkap sendiri. Rekaman belum selesai, tapi seluruh halaman sudah seperti meledak. Baskara meraung, lalu menerjang untuk merebut ponselku. Tapi dia terlalu lambat. Kalimat-kalimat kunci sudah terdengar. Para tetangga di luar gerbang mendengarnya, satpam kompleks mendengarnya, pembeli rumah, pengacara mereka, bahkan para kuli angkut pun mendengarnya dengan jelas. Aku menghindar, mundur setengah langkah, lalu mematikan rekaman. Baskara terpaku, dadanya naik turun, wajahnya merah padam lalu pucat pasi dalam hitungan detik. Citra berwibawa, peran sebagai suami yang teraniaya, harga diri pria yang selama ini coba dipertahankannya, hancur berkeping-keping di tempat itu juga. Bapak Hartono, yang sejak awal hanya diam mengamati, akhirnya benar-benar angkat bicara. Bukan lagi sekadar dehaman seperti di meja makan. Beliau menunjuk lurus ke wajah Baskara, suaranya berat seolah menghantam tanah. Kamu meninggalkan istri, meninggalkan rumah, menyeret seluruh keluarga untuk merayakan penipuan ini? Baskara tidak bisa menjawab ayahnya. Dia berbalik tajam ke arah Riana, wajahnya berubah karena malu dan marah. Kedua tangannya mencengkeram bahu Riana begitu erat hingga Riana menjerit kesakitan. Katakan, anak ini anak siapa? Riana meronta, mencoba melepaskan diri. Dia menangis, tapi bukan lagi tangisan lemah. Ini adalah tangisan histeris seseorang yang sudah terpojok dan tidak peduli lagi. Lepaskan. Kamu tidak punya hak bertanya. Anak siapapun, apa urusanmu? Yang bodoh itu kamu, bukan aku. Kalimat itu, begitu keluar, membuat Baskara terpaku. Itu bukan sekadar bantahan. Itu adalah tamparan telak bagi seorang pria yang tadinya dengan sombong membawa keluarganya mengangkat gelas merayakan penerus yang berdiri di depanku dengan angkuh. Sekarang, selingkuhannya sendiri yang meneriakkan di depan umum bahwa dialah yang bodoh. Apa yang lebih memalukan dari itu? Ibu Ratna ambruk di depan gerbang. Bukan pingsan, tapi jatuh terkulai karena kakinya tidak lagi kuat menopang. Lia menutupi wajahnya,
rambutnya acak-acakan, mundur menjauh seolah takut ikut terseret dalam drama memalukan ini. Gilang langsung menjauh, kedua tangan disaku, matanya bergerak liar seolah mencari kesempatan untuk lari dari tanggung jawab. Seluruh keluarga penerus yang beberapa hari lalu tertawa di resor mewah, kini hancur berkeping-keping di depan gerbang rumahku. Aku berdiri menatap semuanya. Hatiku tidak lagi bergejolak. Hanya ada perasaan dingin dan sangat jelas. Aku menatap setiap wajah satu persatu, lalu berkata perlahan, setiap katanya seolah memaku di tengah kekacauan itu. Kalian memaksaku menyerahkan rumah untuk sebuah kehamilan. Sekarang, kehamilan itu bahkan belum tentu ada hubungannya dengan keluarga kalian. Begitu kalimatku selesai, seluruh halaman kembali hening. Bukan lagi pertengkaran, hanya ada suara napas yang terengah-engah, tangisan histeris Riana, dan isak tangis ibu mertuaku di lantai yang dingin. Mata setiap anggota keluarga itu mulai menunjukkan kepanikan yang sesungguhnya saat mereka sadar bahwa masalah ini tidak lagi bisa diselamatkan dengan penyangkalan. Tepat saat itu, Pak Agung melangkah maju. Dia membuka mapnya, mengeluarkan dokumen terakhir, dan berkata dengan suara yang sangat jelas dan formal, cukup keras untuk didengar semua orang. Saya ingin menginformasikan sekali lagi. Transaksi jual beli villa ini telah selesai. Dana telah ditransfer lunas ke rekening Ibu Dewi Lestari. Sesuai perjanjian, rumah harus diserah terimakan malam ini juga. Tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Selama beberapa detik pertama, Baskara berdiri seperti patung. Wajahnya yang sudah pucat karena kebenaran tentang kehamilan itu, kini semakin pucat. Rasa malu karena ditipu belum hilang, kini ditambah dengan pukulan telak, rumah benar-benar hilang. Bukan ancaman, bukan kemarahan sesaat, tapi hilang selamanya. Dia menoleh padaku, matanya merah, tapi suaranya tiba-tiba melunak hingga terdengar menyedihkan. Dewi, aku salah. Kita bisa bicara lagi? Aku ditipu olehnya. Aku menatapnya lama. Menatap wajah pria yang telah berulang kali berdiri di hadapanku seolah punya hak untuk menghakimi, memaksaku mengalah, dan mengubah rumahku menjadi tempat penampungan bagi keluarganya dan selingkuhannya. Sekarang dia bilang dia ditipu. Sungguh menggelikan. Aku memotongnya, tidak memberinya kesempatan untuk berakting lagi. Kamu ditipu itu urusanmu. Aku dikhianati itu urusanku. Kalimat itu seperti menancap di tenggorokannya. Baskara membuka mulut, tapi tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Dia tahu, kali ini tidak ada lagi celah. Permintaan maaf yang terlambat tidak akan bisa memperbaiki pernikahan yang telah dia nodai, apalagi mengembalikan rumah ini ke tangannya. Ibu mertuaku saat itu mengubah taktiknya. Tidak ada lagi teriakan atau makian. Tiba-tiba beliau berlutut di tengah halaman, kedua tangan menangkup, suaranya menangis memohon, begitu keras hingga para tetangga di luar gerbang harus menjulurkan leher untuk melihat. Ibu mohon nak. Bagaimanapun juga kita satu keluarga. Jangan usir kami ke jalanan. Terdengar seperti permohonan, tapi nadanya masih seperti perintah. Itu bukan penyesalan yang tulus. Hanya refleks seseorang yang akan kehilangan segalanya dan memainkan kartu korban terakhirnya. Aku berdiri diam menatapnya lama. Menatap wanita yang telah berulang kali menganggap kesabaranku sebagai kebodohan, uangku sebagai kewajiban, dan rumahku sebagai milik bersama. Dan nyaris saja memaksaku keluar demi selingkuhan putranya. Aku berkata perlahan. Setiap katanya jelas. Saat ibu berencana mengusirku dari rumahku sendiri untuk memberi tempat pada selingkuhan putra ibu, apa ibu ingat kata satu keluarga? Ibu Ratna kaku, bibirnya bergerak-gerak tapi tidak bisa membantah, karena beliau tahu aku tidak mengada-ada. Beberapa hari yang lalu, jika aku sedikit saja lebih lunak, jika aku menunda satu langkah saja, maka yang akan diusir malam itu bukanlah mereka, tapi aku. Pembeli baru yang sejak tadi berdiri di dekat situ sudah kehabisan kesabaran. Dia menoleh pada petugas keamanan yang dibawanya, suaranya tegas. Tolong bantu keluarkan semua orang yang tidak berkepentingan dari area ini. Kami perlu melanjutkan proses serah terima. Kalimat itu seperti tamparan hukum terakhir bagi keluarga suamiku. Orang yang tidak berkepentingan. Beberapa hari yang lalu mereka duduk di resor mewah memamerkan keluarga utuh. Sekarang, di halaman ini,
Mereka disebut orang yang tidak berkepentingan. Dari yang merasa sebagai pemilik, menjadi orang luar hanya dalam satu malam. Atas perintah itu, para kuli angkut mulai memindah kuku, Karagoku. Hati-hati, itu barang tas dan perhiasanku di situ. Siapa yang suruh kalian buang keluar? Seorang pekerja menjawab dengan sopan, kami hanya memindahkan sesuai daftar, Bu. Jika tidak diambil, akan kami letakkan di luar gerbang. Lia terpaku, lalu menoleh padaku, menangis sambil memaki. Tapi aku tidak lagi menatapnya. Seorang wanita yang selama bertahun-tahun hidup dengan mencampuri urusan orang lain dan menjadikan penderitaan orang lain sebagai hiburan, baru menangis saat kehilangan beberapa tas bermerek, tidak pantas mendapatkan perhatianku lagi. Di sisi lain, Gilang diam-diam mencoba menyelinap masuk ke dalam rumah untuk mengambil beberapa barang elektronik mahal. Tapi baru beberapa langkah, ponselku bergetar, notifikasi dari kamera keamanan. Aku mengangkat layar ponselku, menunjukkan rekaman gerak-geriknya, lalu berkata dengan dingin, coba sentuh sekali lagi, aku panggil polisi sekarang juga. Gilang langsung kaku, wajahnya pucat pasi. Dia mundur, bergumam sesuatu, tapi tidak berani melangkah lebih jauh. Orang-orang ini, bahkan saat sudah diusir pun, otaknya masih hanya berpikir bagaimana caranya mencuri apa yang masih bisa diambil. Bapak Hartono saat itu barulah benar-benar terlihat seperti orang tua. Dia tidak berteriak, tidak membantah. Dia hanya diam-diam menarik lengan istrinya, lalu bahu putranya. Punggungnya membungkuk seolah menua 10 tahun dalam satu malam. Mungkin, baru saat itulah beliau sadar, rumah yang selama ini mereka tempati dengan seenaknya, ternyata dari awal hanyalah tempat menumpang. Aku berbalik masuk ke ruang tamu, mengambil kunci mobil yang selama ini dipakai Baskara, dan melemparkannya ke arahnya. Kunci itu jatuh di kakinya dengan suara gemerincing. Aku berkata tegas, mobil itu sudah kubalik nama minggu lalu. Kamu mau jalan kaki atau panggil taksi, terserah. Mulai sekarang, jangan gunakan apapun milikku lagi. Baskara menunduk melihat kunci di tanah, wajahnya berubah karena malu. Topeng pria sukses yang selama ini susah payah dipasangnya, dari rumah, mobil, hingga gaya hidup, akhirnya terkoyak habis di depan seluruh tetangga. Di luar gerbang, lampu jalan menerangi koper-koper yang berserakan, wajah-wajah yang lelah dan kacau, dan Riana yang memeluk perutnya, berdiri di sudut seperti bayangan yang tidak diinginkan. Seluruh keluarga suamiku, orang-orang yang pernah paling meremehkanku, kini terlantar seperti sekelompok orang tersesat, tepat di depan tempat yang pernah mereka kira adalah rumah mereka. Dan aku, setelah melihat pemandangan itu untuk terakhir kalinya, berbalik masuk ke dalam, tanpa menoleh lagi. Dini hari berikutnya, saat langit masih bercampur antara hitam dan kelabu, aku berdiri di depan gerbang villa itu untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi tatapan benci, tidak ada lagi langkah kaki yang menyeret koper dengan berat. Semuanya sunyi, begitu sunyi hingga aku bisa mendengar desau angin di antara pepohonan. Suara yang selama bertahun-tahun tidak pernah sempat kuperhatikan. Proses serah terima berjalan cepat dan lancar, tepat seperti yang telah direncanakan. Aku menandatangani dokumen terakhir, menyerahkan kunci kepada pemilik baru. Tanpa ragu, tanpa menoleh ke belakang, aku melangkah keluar dari gerbang itu dengan kakiku sendiri, hanya membawa sebuah tas kecil, beberapa map dokumen, dan sebuah perasaan yang sudah lama tidak kurasakan, ringan. Bukan ringan karena berhasil balas dendam, tapi ringan karena akhirnya aku tidak lagi harus hidup dalam perasaan tercekik setiap hari, dianggap sebagai bayangan di rumahku sendiri. Aku masuk ke mobil dan menyetir pergi. Kota di pagi hari belum sepenuhnya terjaga. Lampu-lampu jalan masih menyala. Beberapa warung mulai buka. Para pekerja memulai hari mereka. Aku melihat arus kehidupan itu dan hatiku terasa anehnya damai. Hidup akan terus berjalan, tidak ada yang berhenti karena penderitaan seseorang, dan tidak ada yang bisa menjalani hidup untuk kita. Aku tidak pulang ke rumah manapun. Aku check-in di sebuah hotel kecil, menyewa satu kamar, mandi, berganti pakaian, lalu duduk di kursi dekat jendela. Baru saat itulah aku membuka ponsel.
Layar menyala dengan puluhan panggilan tak terjawab dari Baskara. Aku melihat namanya, lalu mematikan notifikasi. Tidak ada lagi perasaan sakit, tidak ada lagi refleks untuk segera mengangkat telepon karena takut dia marah, tidak ada lagi penantian akan sebuah penjelasan. Yang tersisa hanyalah satu perasaan yang sangat jelas, muak. Pesan-pesannya masuk bertubi-tubi. Aku salah, beri aku satu kesempatan lagi. Ibu syok berat, aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Aku membaca semuanya, tidak ada yang terlewat. Tapi setelah selesai, aku hanya diam-diam menghapusnya. Tidak membalas, tidak memaki, tidak menyalahkan, juga tidak perlu bersikap mulia. Hanya saja, sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Ada hubungan yang pada titik tertentu, diam adalah jawaban yang paling jelas. Menjelang siang, pengacara mengirimkan berkas perceraian yang sudah disiapkan. Aku membukanya, membaca setiap poin, semuanya jelas. Harta, bukti, klausul-klausulnya, tidak ada yang perlu diubah. Aku mengambil pulpen dan menandatanganinya, setegas caraku meninggalkan rumah itu. Disertai dengan semua bukti yang diperlukan untuk menutup sebuah pernikahan yang sudah membusuk, foto-foto liburan mereka, video perayaan, hasil pemeriksaan kehamilan yang tidak cocok, dan rekaman suara Riana. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memastikan mulai sekarang tidak ada lagi yang bisa memutarbalikkan fakta, tidak ada lagi yang bisa menginjak-injak kebenaran. Aku mengirim kembali berkas itu. Selesai. Sore harinya, aku menerima telepon dari seorang kenalan lama. Bukan untuk menanyakan kabar, tapi untuk mengkonfirmasi sesuatu yang membuatku terdiam cukup lama. Ternyata, jauh sebelum semuanya terbongkar, Ibu Ratna sudah pernah berdiskusi dengan Lia tentang rencana membawa Riana tinggal di rumah. Mereka sudah merencanakannya dengan sangat matang. Menunggu hingga kehamilannya stabil, lalu mereka akan menekanku untuk pindah sementara agar tidak mengganggu. Artinya, tindakan mereka bukanlah karena lepas kendali sesaat, melainkan sebuah rencana yang dingin untuk menyingkirkan anggota keluarga sendiri demi orang asing, asalkan orang itu membawa apa yang mereka inginkan. Aku tidak merasa marah, juga tidak terkejut, hanya semakin yakin. Yakin bahwa jika aku tidak sadar tepat waktu, akhir ceritaku mungkin akan jauh lebih buruk. Setelah hari itu, Ibu Ratna tidak pernah meneleponku lagi. Mungkin beliau sadar, perannya sebagai korban sudah tidak laku lagi. Ketika seseorang sudah melihat sifat aslimu, semua topeng menjadi tidak berguna. Beberapa hari kemudian, ku dengar Baskara harus membawa seluruh keluarganya menyewa sebuah rumah kecil. Tidak ada lagi villa, tidak ada lagi mobil mewah, tidak ada lagi kumpul-kumpul untuk pamer. Riana menghilang. Tidak ada yang tahu kemana. Lia mulai bertengkar dengan ibu dan adiknya soal uang. Gilang menuntut sisa hartanya. Sebuah keluarga yang tadinya bersatu untuk menindasku, kini saling mencabik satu sama lain. Aku mendengarnya, lalu melupakannya. Tidak tertawa, tidak merasa puas, juga tidak merasa perlu peduli lagi. Sore itu, aku duduk sendirian di dekat jendela, menatap arus kendaraan di bawah. Sinar matahari menyentuh kaca, memantulkan bayanganku sendiri. Bukan lagi wanita yang selalu menunduk pasrah, bukan lagi orang yang harus berjuang mempertahankan sesuatu yang sudah lapuk, 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 yang sudah lapuk,
tu yang sudah lapuk, tu yang sudah lapuk, tu yang sudah lapuk, tu yang